Hah? XL. Situ lalu. Sebut tes lo. Sampai. Gue ya press. Ini dulu gue gini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo Mas Heru Setianto, Samsiar Denga, Musafir Tua, Hoa Sumarni, Si Cimut, Fitri Sis Margono. Selamat pagi, salam dari ujung Tanjung Riau. Ya, selamat bergabung. Kita ngobrol-ngobrol aja. Yang mau gabung silakan ya. TikToker. Rokok anggo ya. Mohon maaf ya, saya dalam beberapa hari ini ke depan itu saya akan mungkin agak tidak teratur ya kalau mau live ataupun apa ya ngonten, karena saya lagi perjalanan menuju barat, mencari kitab suci ya. Jadi perjalanan ke ini ya, banyak lokasi sih, banyak tempat ya. Sekarang saya lagi ada di ujung Tanjung Riau ya. Ini ya istilahnya pulang kampung. Orang tua saya di Riau ya. Dan ya kalau pulang kampung saya ya ke sini, ke Riau ya. Meskipun saya asli Sumatera Barat, orang Minang, tapi orang tua tinggalnya di Riau. Jadi mudiknya sekarang ya. Kalau hari raya kemarin belum sempat, karena kan kita ini istri saya guru ya. Liburnya itu ya ketika liburan sekolah kayak gini. Ini liburan sekolah kan panjang, jadi baru bisa pulang kampungnya sekarang gitu. Dan sekalian saya juga ada agenda untuk pergi ke Jawa ya, ke Jakarta dan beberapa kota yang lain ya. Saya juga nanti akan ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali, ke Lombok, terus nanti ke Malaysia juga. Jadi sekalian lah pulang kampung sekalian touring lah gitu. Touringnya ya lewat jalur udara juga gitu. Halo Mas siapa? King Medan. Kebun apa Mas? Nah, ini nggak tahu, ini bukan kebun saya. Ini lagi di rumah orang tua ya. Orang tua saya pedagang ya. Cuma ini kalau di Riau ini kan banyak kebun kelapa sawit ya. Ya, jadi ya mungkin kebun kelapa sawit atau apa ini tebu kayaknya. Ini kebun tebu ya. Tetangga rumah orang tua. Halo semuanya, Vip, Kiana, Felisa, Buntala,
Yeyo, sapa aja boleh. Munir Engku Abdel. Semoga paginya cerah, bahagia, tetap bahagia teman-teman. Ya, isi dengan senyum, jangan pernah menyerah. Yuk, yang mau gabung ngobrol apa aja ya. Pokoknya jangan yang serius-serius lah ya. Yang santai-santai aja. Mungkin sekarang lagi rame masalah judi online ya. Yuk kita ngobrol judi online. Terus apa lagi? Ini kalau di TikTok ya, saya juga baru tahu di TikTok ya. Cek-cek khodam gitu ya, boleh lah ya. Ya. Tapi dibuat santai aja, jangan serius-serius banget ya. Haryadinto, orang mana ini Bang? Saya orang Sumatera Barat, orang Minang Mas. Tapi domisili di Aceh. Dan sekarang ini lagi pulang kampung. Bukan kampung di Sumatera Baratnya, tapi di orang tua saya tinggalnya di Riau. Di ujung Tanjung Riau. Ya, selamat bergabung semuanya. Saya nggak nyari like, ya, nggak perlu tap-tap juga nggak apa-apa. Ini ngisi-ngisi waktu aja. Habis ini kami mau keluar ya, mau nyenengin anak-anak lah. Mau dibawa ke mana ini namanya? Ke kolam renang ya. Mumpung liburan, ini liburan sekolah. Ya. Keponakan juga lagi liburan, jadi sekalian lah. Nyantai-nyantai aja. Sambil nunggu kopi sama sarapan dari orang belakang. Dibilang jangan tap-tap, malah pada tap-tap semua. Enggak, saya nggak nyari apa-apa. Cari temen ngobrol aja sambil nyantai lah, ngisi-ngisi waktu luang. Gak usah nge-gift juga, saya nggak nyari gift di sini. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau ngobrol aja, sharing pun juga boleh. Saya sebenarnya lebih suka mendengarkan daripada ngoceh teman-teman. Yuk. Ya, kalau debat jangan ya, saya nggak suka debat. Kalau saya salah menurut Anda dan Anda benar silakan, gitu aja. Halo semuanya, Pisces, Kuswandi, user 1222224455555. Ya. Itu lagi di Malang, Mas, bukan, Mas? Ini lagi di ujung Tanjung Riau, Pulau Sumatera. Ya, Riau itu nggak ada Sumatera apanya, nggak. Riau aja. Ada yang lagi di Riau kah? Di Raina, Babeh Hotip. Nah, semoga semuanya sehat selalu ya, paginya cerah, rezeki lancar, apalagi selalu bahagia, itu yang penting ya, bahagia, senang, dilapangkan hatinya, pikirannya, ya apapun ujiannya, apapun permasalahannya, selalu positive thinking, ya. D. Raina, B. Ali Ja'far, selamat bergabung. Abu, Suyono Ambari, ya, berkelana, Frizirok Sriwiti, Riz Nandar, cuaca hari ini cukup baik ya, cerah di ujung Tanjung Riau dan sekitarnya. Bagus ini, nanti kami mau ke kolam renang ya, di daerah Duri ya. Yang Riau pasti tahu Duri. Ada kolam renang yang bagus di sana. Buat anak-anak kayaknya bagus. Saya nggak tahu nama lokasinya apa, tempatnya apa, tapi sejauh ini yang saya kolam renang yang pernah saya kunjungi itu lumayan bagus ya di Duri.
Mungkin ada orang Duri di sini. Risa 14, Roni Sayur, Siti Farida, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Rina Agus, Eneng Nailah, Jida, Wong Kere. Nah, mudah-mudahan nggak kere lagi Mas ya. ND Anantoli, Jogja Handicraft, Miswar Jamba 56, Pik Hong 198, Haja Sriwinarni, Joko Kus, Intan Inal, ibunya Rafifni. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, rezekinya lancar, selalu bahagia, senang sentausa. Xiaomi Aunep, Gudang Tasimpot, Supriyadi, Waluyo. Ini sejuk sekali ya teman-teman suasananya di sini. Karena juga masih pagi ya. Dan sangat hijau sekali, green ya. Banyak pepohonan, ada pohon pisang, ada di belakang saya ini tebu ya, tanaman tebu. Jadi saya kalau live lebih suka di luar ya, di outdoor gitu, biar pandangannya luas, terus nggak istilahnya ya sempit lah gitu. Karena pikiran kita, terus cara kita berbicara itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Nah, saya kalau di luar kayak gini lost gitu ya, jadi bebas, nggak tertekan, nggak ada kalau ngomong itu lancar lah. Kalau di dalam ruangan itu kadang mungkin karena sumpek jadinya, jadi nggak keluar omongannya. Artikulasinya itu nggak lancar. Nah, ini ada yang bahas kuesioner itu berdasarkan apa? Ini nggak tahu, mungkin maksudnya kuesioner untuk penelitian ya Mas ya. Ya. Ya, kalau ngomong kuesioner itu kan instrumen untuk penelitian kuantitatif ya. Ya, silakan sih. Saya kalau penelitian itu terutama menggunakan metode kuesioner ya. Itu dulu waktu saya S1 kalau nggak salah. Waktu S1 itu tuh saya pakai kuesioner. Tapi sekarang setelah S3, setelah banyak baca artikel-artikel dan juga penelitian-penelitian gitu ya, jurnal-jurnal dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, saya sudah beralih ya. Saya bukan lagi peneliti di bidang bukan lagi peneliti kuantitatif. Saya lebih suka kualitatif, teman-teman. Kualitatif itu banyak kelebihannya ya. Lebih manusiawi, lebih istilahnya dibilang mudah, nggak mudah juga ya, karena di dalamnya kan ada kalau data wawancara, data data observasi ataupun data mentah gitu ya, yang berupa teks itu kan masih harus kita coding. Nah itu biasanya yang paling susah itu di codingnya. Itu jadi tapi lebih seninya dapat sih kalau kualitatif ya. Nah ini triangulasi. Langsung jawab aja Bang, jangan muter-muter. Saya nggak tahu maksudnya gimana Mas. Kuesioner dibuat berdasarkan apa? Mungkin maksudnya daftar pertanyaannya ya. Daftar pertanyaannya. Kalau daftar pertanyaan itu tergantung tetap ya. Kalau saran saya, ketika Anda mau membuat kuesioner itu, saran saya ya, sebaiknya jangan berdasarkan angan-angan itu sih. Kalau ya jangan berdasarkan angan-angan itu dulu Mas ya. Terus yang kedua,
sebaiknya bagi peneliti pemula itu kita menggunakan kuesioner yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya, begitu. Ya, Mas Awi, nggak apa-apa. Jadi peneliti sebelumnya itu maksudnya gimana? Kalau saya kalau ingin menggunakan instrumen kuesioner ya sebagai instrumen penelitian saya akan mencari artikel jurnal gitu ya, artikel jurnal ya, artikel yang sudah terbit di jurnal gitu ya. Dan kalau bisa ya yang Scopus ya. Nah, di situ kan nanti biasanya dilampirkan daftar pertanyaan kuesionernya gitu. Nah, itu nanti kita baca, kita pahami. Nah, kalau memang nanti disesuaikan ya. Jadi kalau saya itu dalam bidang apapun termasuk penelitian, saya lebih suka menggunakan metode ATM. Ini kalau teman-teman sering dengar ya, ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, ini penting sekali ya. Pertama, amati. Ya, amati itu ya memetakan kayak tadi ya, dibaca gitu artikel-artikel ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Itu wajib itu. Kalau kita tidak membaca dulu ya penelitian-penelitian sebelumnya, bagaimana bisa kita masuk. Jadi penelitian itu teman-teman itu sama seperti rentetan kereta ya. Kereta itu gerbong-gerbong gitu ya. Anda kalau mau melakukan penelitian itu artinya kan Anda mau masuk ke dalam gerbong sebuah kereta gitu loh. Nah, jadi ketika Anda pemula itu ya gerbong paling belakang ya, gerbong paling belakang. Kalau penelitian-penelitian terdahulu itu ya yang depannya sampai lokomotifnya gitu. Lokomotifnya itu ya kalau dibahasakan di dunia penelitian itu pembuat teorinya gitu ya, pembuat teorinya. Terus yang mengawali penelitian topik tersebut gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin mengikuti gerbong ataupun track dari kereta itu, penelitian itu ya, maka Anda harus membaca dulu kan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu wajib itu. Kalau Anda tidak membaca penelitian-penelitian terdahulu, mending nggak usah penelitian. Kalau saya gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau ditanya kuesioner itu berdasarkan apa? Pertama, baca dulu kuesioner penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu sih Mas ya. Ini namanya saya nggak tahu, adanya user 8629 2357148964 ya. Gitu Mas ya. Pertama itu. Terus nanti ketika dari contoh kuesioner dari peneliti terdahulu, maka kita sesuaikan dengan konteks penelitian kita. Gitu sih kira-kira Mas. Ya. Terus apa lagi ini? Ya nggak apa-apa, saya santai aja teman-teman ya. Cuma harap bersabar dengan saya. Saya sebenarnya live ini ngobrol apa aja, bebas santai. Cuma mungkin kebetulan teman-teman tertarik membahas penelitian, boleh ya. Cuma harap dimaklumi ya. Nah ini Mas Tan, triangulasi, ya, boleh ya. Triangulasi itu ya tadi itu ya, pengolahan data itu tadi. Terus kualitatif nggak pakai kuesioner, betul sekali, karena tidak menyasar responden, tapi yang diwawancara disebut narasumber ya. Bisa narasumber, bisa partisipan ya. Ya, jadi kuesioner itu instrumen untuk penelitian kuantitatif teman-teman. Dan ya karena saya sudah meninggalkan metode penelitian kuantitatif ya, jadi harap maklum ya. Tapi bisa saya untuk mengarahkan Anda seandainya Anda ingin menggunakan metode kuantitatif ya, yaitu sebaiknya Anda mengikuti artikel-artikel yang ada di jurnal ini, gitu saya bisa. Tetap kata kuncinya adalah ATM teman-teman ya, amati, tiru, modifikasi. Itu udah kunci dalam belajar itu kuncinya. Tidak ada yang tiba-tiba baru. Nah, ini yang salah kaprah teman-teman ya. Yang namanya penelitian itu bukan membuat sesuatu yang betul-betul baru, nggak ada itu. Di bidang teknik saja ya, contoh di bidang robotik ya, kita membuat robot itu nggak ada yang betul-betul robot baru loh, nggak ada. Itu kan prototipenya pasti mengikuti prototipe
peneliti sebelumnya gitu. Kalau nggak begitu ya kita nggak akan bisa apa ya, prototipe itu penting sekali ya. Kayak komputer saja ya, komputer itu kan dulu itu masih zamannya disket gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya menjadi laptop, menjadi apa istilahnya mungkin ya microchip lah atau apa begitu. Itu kan harus diawali dari komputer yang pertama sekali. Kalau nggak mungkin tercipta komputer yang sekarang ini, nggak mungkin. Karena itu begitu teman-teman ya. Penelitian itu kayak yang tadi saya bilang ya, kayak gerbong kereta. Nah, jadi tidak ada yang betul-betul baru ya. Yang ada adalah kita membuat sebuah inovasi. Inovasi itu boleh ya. Nah, inovasi itu ya kuncinya setelah kita membuat modifikasi dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Gitu teman-teman. Ini kok tiba-tiba ngobrolnya udah yang berat-berat ini. Ini Ibu Siti Farida, Ibu atau Mbak ya, jika hanya menggunakan interview saja apakah boleh Pak? Ini mungkin maksudnya untuk sebuah penelitian ya, penelitian ataupun artikel. Oh boleh banget ya. Jadi penelitian itu teman-teman nggak harus double-double ataupun triple-triple ya instrumennya. Satu instrumen saja udah cukup ya, nggak masalah ya. Jadi nggak usah ribet dengan apa tadi istilah triangulasi ya, itu nanti belakangan. Yang paling penting itu tadi teman-teman ya, ATM, amati. Jadi contoh ini ada penelitian yang berbasis interview saja, ada, cek aja di jurnal-jurnal itu ya. Jadi interview, hasil dari interview itu sudah bisa dijadikan data penelitian dan bisa juga untuk membuat sebuah kesimpulan. Ya tentu kesimpulannya tetap ada limitation ya, ada kekurangan-kekurangan ataupun batasan-batasan. Tetap tidak ada penelitian yang sempurna. Itu juga tolong digarisbawahi teman-teman. Ini kan yang selalu saya ingin sampaikan ya. Dosen-dosen ya di perguruan tinggi itu kan selalu mintanya macam-macam, begini begitu, begini begitu. Itu harus, itu salah kaprah itu. Nggak ada penelitian yang sempurna, nggak ada. Ya, yang sempurna cuma satu, Allah. Tuhan itu yang paling sempurna. Jadi kalau dalam penelitian itu kita nggak mencari kesempurnaan, tidak ya. Jadi yang kita cari apa? Ya kita berkontribusi di dalam ini ya, apa namanya, track penelitian di topik tersebut itu ya. Itulah teman-teman. Progres disertasi bagaimana Pak? Oh, ini Renegades One OK Rock ya. Yang pasti saya sudah tidak ngurus itu lagi. Ya, saya sudah tidak, saya anggap jadi memang ini sepihak, subjektif, tapi silakan ya, Anda setuju nggak setuju ya, silakan terserah. Bagi saya disertasi saya sudah selesai, udah. Masalah dilulusin nggak dilulusin sama orang kampus itu, udah itu kan urusan mereka. Kenapa kok nggak dilulusin ya? Mereka punya kuasa, ya. Nggak dilulusin, kenapa kok nggak dilulusin? Oh, apakah disertasi Anda tidak berkualitas ya? Itu tadi balik lagi ya. Kualitas, berkualitas tidak berkualitas itu kan subjektif ya. Nah, terus kalaupun dibilang oh nggak bagus, kualitasnya tidak sesuai dengan standar S3, ya udah. Terus orang itu kan istilahnya orang yang pokoknya gitu. Pokoknya kamu nggak bagus, pokoknya kamu jelek, pokoknya kamu nggak pantas jadi lulusan S3, nggak pantas jadi dokter, ya udah itu kan nggak bisa diperdebatkan lagi ya, karena diskusi ataupun pembicaraan ya kok tidak menggunakan logika ya, tidak menggunakan dialektika ya, yang digunakan adalah pokoknya gitu, ya udah itu sudah menutup pintu diskusi. Gitu kira-kira Mas ya. Jadi saya sudah tidak mau mengurus itu lagi ya, karena terutama saya memikirkan ini teman-teman. Ini memikirkan mentalitas saya ya, kejiwaan saya. Kalau kan ada itu banyak yang buzzer-buzzer ataupun siapalah itu ya, nggak kenal saya, cuma saya tahu dia kayaknya dosen atau apa gitu ya.
dosen dari sebuah kampus di Jakarta sana. Oh ini gangguan jiwa ini. Ya iyalah gangguan jiwa. Mana ada orang kuliah S1, S2, S3 tidak terganggu jiwanya ya. Kuliah mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi gitu. Susah payah terus dipersulit sama dosen, tidak terganggu jiwanya. Ah, bullshit itu. Semua pasti terganggu jiwanya. Gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Tapi gangguan jiwa itu maksudnya bukan gila. Ya, saya berusaha jangan sampai saya gila. Karena kan orang ini udah mentok ya. Egoismenya tinggi banget. Nah, itu jadi saya biar tidak gila, biar tidak stres, udah. Saya nggak mau mikir itu. Biarin udah. Masalah nanti beasiswa saya bagaimana, suruh kembalikan atau apa, enggak, itu saya pikir belakangan ya. Ya alhamdulillah sampai detik ini saya nggak ditelepon sama penyelenggara beasiswa saya untuk mengembalikan dana atau apa ya. Nantilah ya. Mudah-mudahan kalau memang disuruh mengembalikan dana, ya saya mohon waktu, mungkin ya saya nggak tahu, 600 juta itu lumayan banyak ya. Mungkin sekitar 30 tahun saya mengumpulkan dana untuk mengumpulkan dana untuk bisa mengembalikan dana beasiswa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya banyak rezeki untuk, karena itu kan uang negara, uang rakyat ya. Itu aja sih. Oh, ini Mbak Siti Farida, ingin konsultasi skripsi pada jenengan, ya silakan. Saya mungkin Mbak Siti Farida mau gabung di live saya, boleh, atau malu juga boleh nanti ya. Saya sebenarnya ada kelas ataupun konsultasi riset, skripsi atau apapun ya, gratis ya. Nanti via Zoom ya. Jadi private, tidak publik seperti ini. Boleh nanti Mbak Siti Farida kalau mau gabung ya. Sementara ini saya belum menyusun jadwal lagi karena ini lagi saya lagi keliling Indonesia. Jadi belum sempat untuk menata-nata lagi. Ini aja video saya yang membahas S3 saya nggak dilulusin ini belum selesai ya. Jadi harap bersabar teman-teman ya. Boleh silakan konsultasi skripsi atau di DM Mbak Siti Farida ya. Ada masalah apa yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Banyak sekali yang DM saya masalah skripsi, masalah tesis ataupun disertasi ya. Dan rata-rata itu karena masalah dosennya itu. Di Indonesia itu kayak gitu ya, saya nggak tahu kenapa ya. Permasalahannya itu bukan di mahasiswanya, bukan di skripsi, tesis, disertasinya, tapi di dosennya. Coba ada nggak yang bisa menjawab ini? Kenapa kok yang jadi masalah dosennya? Ini Renegades lagi. Boleh dijelaskan Pak secara singkat judul sama abstrak disertasi Bapak? Saya penasaran sebenarnya. Nanti ya, tunggu artikel saya. Jadi saya sudah memecah-mecah disertasi saya untuk menjadi artikel jurnal. Nanti kalau sudah terbit, ini lagi proses terbit di jurnal Scopus Q1 ya. Mohon doanya mudah-mudahan terbit ya. Kemarin udah di reject juga beberapa kali. Kayaknya harus saya revisi lagi ya untuk bisa terbit di jurnal Q1. Nih, Grox. Kenapa Cap? Enggak, mungkin maksudnya enggak ya. Enggak pindah kampus saja Mas. Mungkin istilahnya bukan pindah. Saya enggak. Kalau pindah itu kan nanti saya mengurus surat pengunduran diri dari kampus ini, terus nanti pindah gitu. Enggak. Kalau S3 itu enggak ada istilah pindah, teman-teman. S3 itu kalau enggak selesai berarti mengulang lagi dari awal, begitu. Kalaupun ada yang pindah, ada juga sih. Cuma saya nggak mau pindah buat apa. Saya lagi nunggu pengumuman untuk bisa kuliah S3 lagi di Australia. Mohon doanya teman-teman ya. 600 juta itu untuk apa saja Pak? Saya kaget loh biayanya segitu. Oh banyak, 600 juta itu begini teman-teman. SPP saja itu 13 juta satu semester. Saya kemarin itu ada, berarti sudah berapa semester itu ya? 10 ya? 12 semester. 12 dikali 13 itu berapa? Nah, saya nggak tahu, saya hitung-hitungan males saya. Hitung aja Mas, itu SPP-nya baru ya. Belum living cost itu untuk biaya hidup ketika kuliah ya. Itu kalau kami dulu 4 juta satu bulan. 4 juta satu bulan kali aja 1 tahun 12 ya.
40 tambah 8, 48 juta. 48 juta dikali 5, itu berapa udah? 100-an lebih itu ya. Belum yang bantuan dana penelitian. Ya, dana penelitian saya kemarin 50 juta. Oh, banyak Mas ya. Hitung sendiri lah, itu 600 juta itu perkiraan aja. Betul Pak, masalah dosennya. Saya yakin banyak yang setuju ya. Masalah perkuliahan di Indonesia ini terutama, masalahnya bukan di kemampuan kita, di kemampuan mahasiswa bukan, tapi dosennya. Ayo, kalau yang dosen nggak usah ngomong ya, Anda dosen masalahnya. Kalau dosen pasti membela diri gitu ya. Tapi kalau Anda mahasiswa, setuju nggak masalah perkuliahan itu masalahnya ada di dosen? Kalau nggak setuju ya udah, mungkin Anda mahasiswa yang baik-baik saja ya. Tapi kalau dosen yang ngomong enggak kok saya baik-baik aja kepada mahasiswa, bullshit itu kan kamu dosennya. Coba tanya mahasiswa Anda, suruh jujur-jujuran gitu ya. Kenapa kok kuliah Anda tidak beres, tidak selesai? Saya yakin masalahnya ada di dosen. Itu sih kalau saya. Betul Pak, beberapa teman saya dipersulit karena ego yang harus dibeli. Betul sekali. Saya sulit ya untuk tidak merujuk kepada luar negeri ya. Perkuliahan di luar negeri ataupun apa ini namanya sistem pendidikan tinggi di luar negeri. Kenapa susah? Karena ya mau merujuk kemana lagi ya? Kalau di luar negeri yang saya tahu ya sangat demokratis ya, terutama perguruan tingginya ya. Demokratis itu begini. Contoh yang paling sederhana aja untuk S1. S1 itu di Amerika, di Inggris, di Australia itu betul-betul ya kalau kata itu ya Sekjen Kementerian Pendidikan itu, kalau nggak salah Sekjen itu ibu siapa itu saya lupa. Memang kuliah atau pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier, iya betul ya. Tersier berarti kalau ada primer, sekunder, tersier. Tersier ini udah tingkat ketiga, hampir-hampir nggak perlu gitu ya, hampir-hampir ya. Nah, kalau di luar negeri memang diterapkan seperti itu banget ya. Maksudnya gimana? Contoh di Amerika saja, ya orang kuliah dengan yang tidak kuliah itu tetap masih banyak yang tidak kuliah, ya. Tidak hanya di Amerika sih rata-rata ya. Cuma mungkin presentasinya masih lebih banyak orang yang kuliah di luar negeri sana daripada yang di Indonesia. Di Indonesia ini kan hampir berapa ya? Nggak sampai 1% apa yang penduduk yang pendidikannya sampai perguruan tinggi ya, 1 apa 10%. Nggak banyak juga gitu ya. Artinya apa? Kalau yang saya tahu ya di luar negeri itu kayak artis-artis itu aja teman-teman, itu yang kuliah, yang lulusan sarjana itu nggak banyak loh artis-artis itu. Yang saya kenal siapa ya? Beda dengan ini ya, kelas acting itu beda lagi, bukan acting namanya ya, bukan kuliah namanya. Kelas acting itu kadang ya itu kalau mau disebut seperti vokasi ya, jadi yang sifatnya untuk kerja gitu. Nah, kadang ada juga yang dia ngambil program sarjana acting, ada juga gitu ya. Tapi nggak sedikit yang mereka itu nggak kuliah ya, tapi langsung belajar untuk bisa kerja atau berprofesi pada profesi tertentu. Itu sih. Saya lupa namanya, bukan Nicole Kidman ya, siapa ya? Nicole Kidman kayaknya kuliah kayaknya. Tapi hampir-hampir nggak ada yang kuliah ya. Mereka langsung belajar ilmu untuk kalau mau jadi aktor, menjadi kalaupun yang ada yang kuliah ya, ngambil program sarjana, magister ataupun doktoral S3, itu orientasinya udah beda ya. Orientasinya udah beda. Mungkin mereka ya nggak tahu, mungkin mau upgrade degree itu apa ya? Degree-nya gitu lah ya. Saya kadang tahu bahasa Inggrisnya tapi lupa bahasa Indonesianya. Nah, mereka mengupgrade itu selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, tapi ditambah juga untuk
kualifikasi kerjaannya. Ya, biasanya kalau yang sampai S3 itu ya dia ingin kerja sebagai peneliti, akademisi kayak gitu-gitu sih. Nah, gitu Mas. Terus apalagi ya? Ini saya mau bilang gini, kalau di luar negeri untuk S1 itu kan sistemnya gini, kamu seandainya saya dosen ya, nggak ada absensi di sana itu. Seingat saya nggak ada absensi, ya. Jadi masuk nggak masalah. Terus yang paling penting ketika UAS itu hadir, itu aja. Kenapa? Karena yang menentukan dia dapat nilai atau tidak itu UAS. Nah, waktu kuliah pun ya, kuliah di kelas itu kan terlambat nggak masalah juga ya. Terlambat ataupun keluar lebih dulu nggak masalah. Itu sangat free-nya pendidikan di luar negeri itu seperti itu. Kenapa? Karena yang butuh itu bukan dosennya, tapi mahasiswanya. Nah, saya lebih suka begitu sih. Nah, itu. Saya mau konsultasi Pak buat S3 apa bisa? Soal biaya bisa dibicarakan nanti. Ya, silakan. Untuk S3. Kebetulan saya ada kelas persiapan S3 teman-teman ya. Dan saya sih menyarankan S3-nya ke luar negeri aja. Monggo silakan. Kalau tertarik ya. Terus ya kebetulan yang sudah berhasil ke luar negeri ya, bimbingan saya itu baru satu ya. Baru satu di Lancaster University ya. Saya nggak nyebutkan namanya ya, silakan dicek aja di video-video saya, ada testimoni dia. S3. Terus sekarang masih ada beberapa yang masih proses ya. Ada satu lagi yang di Glasgow University, masih Inggris juga. Tinggal dikit lagi. Kemarin lagi mengejar beasiswa dulu ya. Alhamdulillah kemarin udah dapat beasiswanya. Jadi ada beasiswa dengan LOE ya. LOE itu Letter of Acceptance ya. Nah itu kadang ada yang kampus itu begini. Kalau kamu jelas dapat beasiswa, nanti kuliah kamu ditanggung beasiswa, baru kami keluarkan LOE-nya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, yang di Glasgow itu kayak gitu. Jadi udah dapat supervisornya atau profesornya bilang, kamu pastikan dulu aja beasiswa untuk kuliah di sininya. Nanti kalau udah jelas, baru hubungi saya lagi untuk mengurus LOE-nya, gitu katanya. Ada juga yang kebalik ya, jadi LOE dulu. Yang penting diterima di kampusnya dulu, baru nanti beasiswanya. Nah ini yang di Lancaster itu sistemnya kayak gitu, dia dapat LOE dulu, baru dapat beasiswanya. 2 orang sebenarnya yang sudah dapat LOE dari Lancaster University, Inggris itu. Yang satu lagi ini masih berjuang sampai sekarang ya. Masalahnya di IELTS itu sih ya. IELTS bukan IELTS untuk kampus ya. Kalau kampusnya kan udah LOE-nya udah dapat ya. Cuma IELTS untuk beasiswa. Ini makanya saya nanti mau buat konten video tentang persyaratan IELTS ataupun sertifikat bahasa untuk mendaftar beasiswa di dalam negeri di Indonesia. Ya, saya nggak nyebut nama penyelenggara beasiswanya, teman-teman pasti udah tahu lah. Itu terkenal ya. Yang paling leading ya, the most leading scholarship provider of Indonesia. Kebetulan itu juga yang memberi beasiswa saya S3 ya, kemarin lah ya. Saat ini saya anggap biarin lah. Saya tidak mengundurkan diri, saya tidak biarin aja, udah nggak mau mikir saya. Jadi itu ya. Dan teman atau bimbingan saya ini yang juga mendapatkan LOE dari Lancaster ini, permasalahannya di IELTS. IELTS-nya itu 6,5 ya yang dia dapatkan, tapi untuk syarat daftar beasiswa ini minimal 7 ya. Padahal ya buat apa lagi ya, padahal LOE-nya udah dapat, kok masih disyaratkan IELTS 7 itu. Nah itu saya akan buat konten tentang itu ya. Yang Grox, saya berantem dengan supervisor S3 saya di luar negeri, tapi doi selalu fair berkali loh. Nah itu makanya ya. Ini makasih Mas Grox ini. Ini kayaknya sedang S3 atau mungkin alumni ya, S3 luar negeri. Gimana ya?
mau nggak mau kita harus akui ya, S3 di luar negeri atau kuliah di luar negeri itu fair, itu profesional. Jadi kalau istilahnya apa? Kita kan kuliah ini kan membayar ya, membayar, dan kita transaksinya itu kalau jual beli, kita membeli sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Itu kan transaksi jual beli seperti itu. Nah, kalau pendidikan itu kita membayar orang untuk memberikan ilmu kepada kita. Nah, harusnya ya dosen di Indonesia itu kayak gitu loh. Nah, di Indonesia kan enggak. Kita udah bayar, terus sok-sokan saya yang lebih pintar, saya yang lebih tahu. Kamu harus nurut saya. Kamu harus kalau nggak nurut nggak saya lulusin. Kan kurang ajar itu. Makanya saya setuju dengan PTNBH itu ya. PTNBH itu sekalian aja, jangan PTNBH. Sekalian swasta gitu loh. Semuanya swasta, kampus-kampus itu. Kenapa swasta? Biar adil ya. Karena kan masyarakat kita ini kan masih menganggap kampus negeri itu yang lebih baik. Padahal enggak juga. Dianggap baik itu karena begini. Dunia kerja ini masih menganggap alumni-alumni dari kampus-kampus negeri itu yang bagus-bagus. Kan gitu ya. Anggapannya yang salah gitu. Padahal alumni dari kampus swasta pun saya kira nggak ada yang jelek-jelek juga ya, pasti ada kualitas bagusnya juga. Nah, itu yang ingin saya kampanyekan. Udah, semua kampus itu kampus swasta aja, biar fair kompetisinya. Kampus Harvard University Amerika itu teman-teman, itu kampus swasta. Tahu nggak ini? Ini Anda harus tahu ya. Mana lagi? MIT itu kampus swasta. Massachusetts Institute of Technology di Amerika itu kampus swasta teman-teman. Jadi udahlah, kampus nggak perlu lagi ada kampus negeri, kampus swasta semua. Nah, kalau memang udah kampus swasta ya, jadi kalau udah swasta teman-teman, UKT semahal mungkin ya, sampai setinggi langit silakan gitu ya, nggak masalah. Biar nanti masyarakat yang menentukan gitu ya, mana ini yang lebih murah. Nah, itu biar fair. Itu satu. Terus yang kedua, kalau sudah swasta semua, dosen-dosennya diswastain semua juga. Nggak boleh ada yang PNS itu. Ini kan dosen-dosen yang sebentar ya, saya minum dulu. Dosen-dosen ini kan kenapa seenak udelnya sendiri ya? Itu kan karena merasa aman ya, karena PNS gajinya aman ya. Mereka tidak merasa mahasiswa ini membayar mereka untuk mengajar kita gitu. Nah, kalau status PNS-nya dihilangkan ya, dijadikan dosen swasta semua, itu enak, itu fair itu. Kalau dosen macam-macam, mahasiswa protes, dia bisa dipecat. Nah, kalau PNS kan susah mencatnya. Itu teman-teman ya. Saya akan mengkampanyekan itu terus. Swasta kan saja semua kampus-kampus itu. Kalau mau UKT dimahalin, udah swasta aja. Nggak perlu lagi punya status kampus negeri. Setuju gak ini kira-kira? Ini Renegades. Saya harus cari promotor dulu apa beasiswa dulu Pak? Soalnya sudah ada beberapa list kampus. Oke. Silakan Mas ya. Mungkin kalau yang lebih teknis itu bisa kita nge-zoom aja ya sama-sama. Itu relatif sih. Bisa kita, kalau saran saya kalau di luar negeri kita cari supervisor dulu ya. Setidaknya ada pembicaraan awal. Jadi nanti beasiswanya gampang lah. Beasiswa kadang nanti ya kayak bimbingan saya yang mau ke Glasgow University itu, University of Glasgow ya, UK. Dia sudah kontak-kontakan dengan profesor di sana. Dia bilang si bimbingan saya ini kepada profesor itu, saya nanti akan mendaftar beasiswa untuk membiayai S3 saya di sana. Oh ya, mungkin kamu urus dulu saja beasiswa kamu. Nanti kalau sudah jelas mendapatkan beasiswa, nanti kembali kepada saya. Nah, jadi itu sih Mas, dinamis saja. Tergantung profesornya. Profesornya maunya gimana. Gitu. Tapi tetap pertama kita kontak-kontakan dulu dengan profesornya, dengan calon supervisor kita. Biar tahu ya kualitas kita. Mereka nanti akan menguji kualitas kita. Dan nggak jarang mereka akan minta waktu untuk nge-zoom atau tergantung ya mereka mintanya apa. Kalau nggak Zoom, kadang Skype ya, kadang Skype,
kadang apalagi, kadang Google Meet juga ya. Terserah mereka, kita ngikut aja. Luar negeri ya, saran saya kalau S3. Bang, jangan lupa sarapan Bang. Ya, ini kayaknya saya udah dipanggil sama istri ini untuk sarapan. Ini tadi kebanyakan ngomong jadi kering kerongkongan. Sebentar lagi kayaknya saya tidak saya akan end live ya. Jadi biar pas jam 8 deh, 6 menit lagi. Yang lain juga jangan lupa sarapan ya. Yang mau konsultasi secara pribadi boleh ya, lewat DM aja. Tapi ya harap maklum nanti mungkin ketika saya betul-betul longgar saya balas gitu ya. Kalau perlu nanti kita nge-zoom nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Halo semuanya, yang mau tampil langsung sekarang juga boleh ya. Mungkin karena ini masalah pribadi ya, tentang bimbingan skripsi maupun disertasi ya, mungkin nanti kita nge-zoom aja secara privasi. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan? Maaf ya, tadi berapi-api ngomongnya. Mbak Siti Farida nanti DM saya ya, biar mungkin bisa kita ini follow up nanti. Oh iya, nggak nanya saran, nggak nyambung ya. Oke, Farsa. Kayaknya cukup itu dulu ya teman-teman ya. Kayaknya viewernya juga nggak ada lagi. Silakan yang ingin tanya-tanya lebih lanjut bisa DM saya. DM saya kan terbuka itu ya, bisa langsung chat aja. Terus sukses semuanya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga ketenangan pikiran, itu juga ya, mentalitas. Apapun masalah hidup yang Anda hadapi, ingat masih ada Tuhan, masih ada Allah ya. Nggak perlu dibuat pusing ya. Semua ini karena kita hidup di dunia ya, nggak mungkin kita nggak menghadapi masalah. Kalau nggak mau ada masalah di surga nanti ya, mudah-mudahan ya. Saya akhiri, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.